Selamat malam semua. Perkenalkan, nama saya Rizal Ugahari yang pada kesempatan berbahagia ini akan membagikan sedikit pandangan saya terhadap pedagang kaki lima yang ada di kampus. Nah, sebelum masuk lebih dalam, saya ingin bertanya dulu pada saudara-saudara sekalian, apa sih PKL itu? Ada yang tahu PKL itu apa? Nah, kita persingkat saja. PKL atau yang biasa kita kenal dengan pedagang kaki lima adalah seorang yang menjajakan makanan atau minuman dengan sistem dorong atau pikul. Nah, di kampus kita yang tercinta ini juga terdapat pedagang kaki lima yang ada di depan kampus yang biasanya itu mangkal di pinggir jalan sepanjang depan kampus kita ini yang diberi can, ya walaupun juga di depan Atmajaya juga sih. Nah, kita bisa lihat pedagang dari yang jual makanan sampai minuman, lalu juga jenis-jenis makanan yang dijual seperti batagor, somai, tahu bulat, minumannya ada teh poci, geser sedikit ada yang jualan nutrisari marimas. Nah, semuanya ada. Tapi kalian pernah gak sih berpikir kalau mereka itu untung perharinya berapa sih? Nah, saya ada jawaban. Kalau Anda bertanya-tanya berapa untung pedagang kaki lima yang ada di sekitaran kampus ya, kira-kira berapa ya? Nah, ini dia. Nah, penjual tahu bulat digoreng dadakan bisa dapat omset 1,5 juta sehari. Wah, kalian jangan kaget ya bahwa seorang pedagang tahu bulat dapat memiliki penghasilan segini besarnya. Nah, berarti dalam sehari jika 1,5 juta omsetnya, kalau kita bagi dengan harga jual, yang mana kalau harga jual tahu bulat itu Rp500, kisaran Rp500, ya berarti si bapak pedagang ini kalau sehari itu bisa jualan tahu bulat sebanyak 3.000 buah tahu bulat. Ayo, kebayang nggak gimana repotnya si abang-abang menggoreng tahu segitu banyaknya? Wow, bayangin 3.000 tahu bulat setiap harinya. Nah, tapi kalian jangan ngitung dulu sebulan dapat penghasilan berapa ya. Kita ini belum mengurangi modal, karena setiap penjualan sesuatu itu ada modal ya. Nah, jadi kita harus mengurangi modal yang harus dikeluarkan setiap harinya juga. Kalau dihitung ini, modal tiap butir tahu bulat itu ya kisaran Rp250 ya. Kalau kita hitung itu dengan jumlah terjual tadi, bisa kita hitung jadi Rp750.000. Wah, angka yang lumayan besar ya untuk modal dari tahunnya aja. Tapi itu baru tahunnya loh. Nih, 750.000 itu yang sudah didapatkan harus kita kurangin lagi dengan biaya yang lainnya. Contohnya, kebutuhan untuk beli bensin. Jika si abang-abang tahu bulat ini dia jualannya pakai mobil, atau misalnya ada terobosan terbaru, jualan tahu bulat pakai motor mungkin, digoreng dadakan, nanti abangnya bonceng di belakang ada belakang lah, bingung.
Lalu, tidak semua tukang tahu bulat itu mobilnya itu memiliki sendiri. Ada yang sewa juga mobil ini. Kita anggap saja si abang-abang tahu bulat ini sewa mobil itu sehari, kalau pick up itu untuk dalam kota rata-rata ada di kisaran berapa? 100.000 atau malah 200.000. Saya tidak terlalu pasti ya. Kemarin saya lupa tanya abang-abang tahu bulat dia sewanya berapa. Nah, lalu dari si abang-abang tahu bulat itu juga sehari-harinya pasti dia lelah dan dia makan, itu juga mungkin dikurangi dari hasil jualan tahu bulat ini. Jadi dengan perhitungan yang semakin lama semakin mengkerucutkan, jadi semakin lama semakin kecil, keuntungan itu bisa kita simpulkan bahwa keuntungan bersih sebuah tukang tahu bulat sama dengan upah dari guru honorer. Wah, semakin mengejutkan, bukan? Nah, maka dari itu lebih baik kita janganlah iri oleh pekerjaan orang jika kita tahu omsetnya saja. Karena jika kita ulas lebih dalam, ternyata wah, rumput tetangga tidak sehijau yang kita bayangkan ya. Kenapa saya menyampaikan materi ini? Ya, karena saya ingin membuka pemikiran Anda untuk terus bersyukur dengan apa yang telah kita miliki saat ini. Ya, karena jika kita banting setir dari pekerjaan kita sebelumnya hanya karena tergiur oleh omset yang dipublikasikan oleh media, kita akan larut dalam kesulitan. Ya, seperti ini media ini menuliskan omset 1,5 juta sehari. Ini sangat menggiurkan jika kita langsung dihitung, langsung dikali 30, karena sebulan itu rata-rata 30. Bayangkan saja, ini sudah lebih dari 40 juta. Wah, bahkan itu bisa mencapai berbulan-bulan dari gaji guru honorer jika Anda nanti menjadi guru honorer. Nah, saya memberikan ini agar Anda tetap berada di jalan yang benar. Ya, kita lurus-lurus aja. Biar kalau misal kita tidak terlalu pandai berdagang, ya kita tahan dulu. Kita mencari passion kita yang lain. Pokoknya yang membantu kita dan membantu orang lain agar berkesinambungan dengan baik. Begitu saja. Ya, demikianlah ya penyampaian saya pada malam hari ini. Dan izinkanlah saya untuk memberikan sebuah pantun untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini. Makan cilor sampai kenyang, cakep. Tidak lupa minum air, cakep. Saya pulang, saya ini mau pulang. Saya harus melipir, terima kasih. Gak apa-apa, gak nyambung. Yang penting saya ngerti. Terima kasih dan maaf jika ada salah kata.